Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik dan sehat selalu ya, dan semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda semua. Oke, kita lanjut untuk materi kita hari ini, yaitu di akuntansi dan nilai waktu uang. Yang akan kita pelajari yang pertama yaitu terkait dengan konsep nilai waktu dasar. Jadi dalam istilah akuntansi, untuk istilah nilai waktu dari uang atau Anda sering mendengarnya dengan istilah time value of money. Itu merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang itu akan lebih berharga daripada nilai pada masa yang akan datang. Jadi dengan adanya time value of money itu menunjukkan untuk antara masa ya, time, waktu, dan uang. Sebagai contoh misalkan 1 rupiah yang diterima oleh perusahaan pada hari ini itu akan lebih berharga. Jangan 1 rupiah dong. Misalkan 100.000 rupiah yang akan Anda terima pada hari ini itu akan sangat berharga daripada 100.000 rupiah yang akan Anda dapatkan misalkan 5 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena misalkan saat ini, hari ini, Anda akan jika mendapatkan 100.000 rupiah, Anda bisa membeli sebagai contoh, misalkan satu pasang sepatu merek Nike misalkan. Dan misalkan 5 tahun yang akan datang, nilai sepatu itu, harga sepatu itu tidak mungkin Anda bisa beli dengan harga 100.000 rupiah. Jadi, dan lagi, misalkan Anda membeli 100.000 rupiah hari ini, itu hari ini uang 100.000 rupiah itu bisa untuk membeli misalkan ayam dapat 5 ayam. Oke, dari 5 ayam itu Anda pelihara sampai 5 tahun yang akan datang. Nilainya ayamnya tadi akan tetap nilai 100.000 apa enggak? Pasti akan lebih dari itu. Jadi apabila mempertimbangkan alternatif untuk investasi atau juga untuk pinjaman, maka Anda perlu membandingkan juga nilai uang saat ini dengan nilai pada masa yang akan datang. Dasarnya sama, nilainya segitu, tetapi untuk harga beli uang tadi pada masa yang akan datang, nilainya akan turun. Sebagaimana hal ini misalkan Anda diterapkan Anda sebagai seorang investor itu juga akan menggunakan untuk konsep nilai saat ini atau disebut dengan present value dalam melakukan atau dalam menilai dari nilai waktu uang. Yang pertama terkait dengan yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan interest atau disebut dengan bunga. Jadi merupakan pembayaran atas penggunaan uang. Bunga itu merupakan kelebihan kas yang diterima atau dibayar atas sejumlah uang yang dipinjamkan atau dipinjam. Jadi interest atau bunga itu pembayaran yang digunakan untuk pemakaian kuotas uang. Ada variabel dalam perhitungan bunga di sini. Ada 3 poin utama dalam perhitungan di sini. Ada apa sih kalau kita misalkan kelebihan uang kita akan meminjamkan uang tersebut kepada orang lain, berarti di sini berapa pokok pinjamannya tadi, berapa jumlah uang yang akan kita pinjamkan. Terkait dengan bunga tadi, terkait dengan pinjaman tadi, kalau misalkan dikenai bunga, berarti yang kedua ada variabel penting yang dalam perhitungan bunga yaitu suku bunganya, interest rate-nya. Terus kapan kira-kira hutang itu akan dibayar atau disebut dengan waktu atau time-nya, jangka waktunya. Bagi contoh di sini misalkan Corner Bank meminjamkan Hill Farm Company senilai $10.000 dengan pemahaman Hill Farm itu akan membayar kembali sebesar $11.500. Ada kelebihan
dari 10.000 itu kelebihannya berapa? 1.500 US dollar. Jadi 1.500 di sini merupakan beban bunga. Maka jika Hillfarm itu meminjam 10.000 untuk 1 tahun sebelum membayar kembali sebesar 11.500, maka suku bunganya adalah 15% per tahun. Jadi kelebihannya ini akan dibayar, ini disebut dengan bunga. Ini pokoknya pengembaliannya 11.500, berarti ada bunga sebesar 1.500. Jangka waktunya kapan? Waktunya yaitu 1 tahun. Jadi di sini ada variabel perhitungan bunga. Tadi saya sampaikan ada pokok, jumlah yang dipinjam, bunga, persentase dari pokok yang terhutang, dan juga ada waktu. Jumlah tahun atau bagian pecahan dari tahun di mana pokok masih terutang. Jadi misalkan kita gunakan rumus untuk bunga sederhana di sini, bunga yang dibayarkan hanya dari jumlah pokok pinjaman yang dipinjam atau dipinjamkan. Jadi bunga pokoknya, pokok P kali interestnya, bunganya kali waktunya N, jumlah periode waktunya berapa lama. Contohnya di sini misalkan Beras Elektronik Company itu meminjam 1.000 US dollar. 1.000 US dollar ini untuk 3 tahun. Suku bunganya yaitu 8% per tahun. Jadi perusahaan itu menghitung total bunga yang akan dibayar. Bunga tadi kan P kali I kali N. P-nya berapa? 1.000. I-nya interestnya berapa? 8%, 0,08. Jangka waktunya 3 tahun. Berarti besarnya bunga sebesar 240 US dollar. Itu ya. Itu untuk menghitung bunga. Yang kedua, ada yang namanya bunga majemuk. Jadi, bunga majemuk atau disebut dengan compound interest ya. Istilah kerennya compound interest. Itu akan dilakukan perhitungan atas suatu pokok pinjaman dan juga setiap bunga yang dihasilkan oleh perusahaan. Tetapi di sini belum dibayarkan dan masih terhutang. Jadi untuk bunga majemuk itu dihitung untuk setiap periode pada pokok yang asli dan semua akumulasi bunga selama periode masa lalu. Jadi ada akumulasinya. Kita hitung dari periode pertama, kedua, ketiga, digabung, maka disebut dengan majemuk. Jadi bunga majemuk itu dihitung atas pokok dan atas bunga yang dihasilkan, tetapi di sini belum dibayar. Jadi bunga majemuk itu untuk pengembalian atas pokok pinjaman itu biasanya itu 2 periode waktu operasi perusahaan, minimal 2 periode dan juga bisa lebih. Jadi yang disebut dengan majemuk itu tidak hanya melakukan penghitungan atas bunga atau pokoknya, tetapi juga bunga yang akan dihasilkan pada tanggal dari pokok utang tersebut sampai itu dibayarkan. Jadi sebagai contoh di sini, Jerry & Co meminjam 20.000 US dollar untuk 2 tahun. Bunganya 5%. Maka jika dihitung dengan menggunakan bunga majemuk, kita bisa lihat P kali I kali N. 20.000 ditambah dengan I-nya 0,05 kali 1.000. Maaf, ini tahun pertamanya 20.000 dikali dengan 5% kan, 0,05 kali 1. Jadi 1.000. Untuk yang tahun kedua bunganya tambah lagi. Jadi yang tahun pertama kan 20.000 ini tadi kan pokok. I-nya tahun pertama kan 1.000. Jadi ditambahkan untuk yang majemuk ini. Dikali dengan ini bunganya yang tahun kedua ini 0,05 dikali 1. Jadi hasilnya 1.050. Jadi bunga yang diperoleh selama 2 tahun sebesarnya ini 1.000 US dollar ditambah 1.050. Itu sebesar 2.050 US dollar. Gabungannya. Oke, saya kasih soal untuk bunga majemuk ya, latihan.
Untuk kuis pertama di materi akuntansi dan nilai waktu uang ini, kuis yang pertama yaitu ini. Anda diminta untuk menghitung bunga majemuk sampai 3 tahun yang akan datang dari Terry Company. Jadi dari Terry Company itu mendepositokan 10.000 US dollarnya pada Last National Bank yang akan membayar bunga sederhana 9% per tahun. Kemudian dari Tom Malik Company itu mendepositokan 10.000 lagi pada First State Bank. Di sini bunga majemuknya 9% per tahun. Jadi ada perbedaan. Kalau di Last National Bank itu bunganya bunga sederhana. Tapi kalau Tom Malik Company pada First State Bank itu bunganya bunga majemuk. Jadi untuk 3 tahun yang akan datang, dari Tom Malik itu tidak akan menarik setiap bunga sampai 3 tahun dari tanggal deposito. Di sini tugas Anda yaitu hitunglah dari simple interest calculation-nya maupun hitunglah dari bunga majemuknya dari Last National Bank maupun First State Bank. Anda akumulasikan sampai 3 tahun. Besarnya untuk kapan interestnya berapa atau bunga majemuknya berapa, dan simple interest atau bunga sederhana dari Last National Bank-nya berapa. Tugas Anda pertama itu di kuis ini. Jadi intinya nanti dari kuis ini kita bisa membedakan lebih menguntungkan yang bunga sederhana atau lebih menguntungkan dari bunga majemuk. Oke, selamat mengerjakan. Selanjutnya, kita lanjut ke variabel fundamental. Untuk variabel fundamental di sini ada 4 variabel fundamental yang perlu kita tahu dalam masalah bunga majemuk, yaitu terkait dengan suku bunga. Suku bunga ini disesuaikan dengan lama periode. Jadi merupakan suku bunga tahunan biasanya, kecuali di sini dalam bentuk lain yang harus disesuaikan untuk bisa mencerminkan lamanya periode pemajemukan jika periode itu kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk periode waktu itu jumlah periode pemajemukannya. Dan biasanya itu periodenya bisa 1 atau kurang dari 1 tahun. Yang ketiga terkait dengan nilai masa yang akan datang. Nilai masa depan yaitu nilai atau jumlah di masa yang akan datang dari jumlah atau nilai tertentu yang diinvestasikan sekarang. Berapa nilainya nilai masa yang akan datang atas investasi yang sudah Anda lakukan dengan menggunakan bunga majemuk. Kalau nilai sekarang itu berapa nilai sekarang, berapa present value-nya yang diperoleh jika investasi sejumlah tertentu pada masa yang akan datang. Jadi jumlah yang kemudian Anda terima itu berapa atas investasi tersebut. Untuk terkait dengan ini ada masalah bunga tunggal, yaitu pertama, untuk nilai di masa depan atau disebut dengan future value, menghitung nilai masa yang akan datang. Berapa nilai yang masa yang akan datang itu kita belum bisa mengetahui. Maka kita bisa menghitung dari jumlah uang yang Anda investasikan tadi selama berapa periode dan tingkat suku bunganya berapa. Anda perlu mengetahui itu. Jadi modal Anda mengerjakan nanti dengan menggunakan tabel future value. Sedangkan untuk menghitung nilai sekarang atau disebut dengan present value itu jika nilai saat ininya belum diketahui. Yang itu berasal dari satu jumlah uang tunggal pada masa yang akan datang. Kemudian dilakukan pendiskontoan selama periode tertentu. Jadi di sini misalkan sebagai contoh untuk yang poin yang pertama, nilai masa depan dari jumlah tunggal.
Jadi fungsinya di sini untuk bisa menentukan berapa nilai masa yang akan datang. Dikalikan dengan faktor nilai masa depan dengan nilai sekarang atau pokok. Di sini ada satu rumus. Nilai masa yang akan datang, future value, sama dengan present value, nilai sekarangnya berapa. Di sini ini bukan FVF ya, tapi di sini menggunakan present value factor PVF N,1. Jadi future value faktornya. Jadi berapa nilai masa depan selama N periode pada bunga. Ini tetap future value faktor. Jadi pengalinya itu dengan menggunakan nilai yang akan datang. Nilai present. Berarti di sini kita akan mengetahui berapa nilai masa yang akan datang dari jumlah tunggal. Itu pengalinya dengan menggunakan future value faktor. Nilai masa yang akan datangnya berapa? Nih contohnya ya. Brager Company itu menentukan nilai masa depan dari sejumlah 50.000 yang akan diinvestasikan selama 5 tahun yang dimajemukkan setiap tahun pada suku bunga 11%. Maka dengan menggunakan rumus nilai masa depan, maka Brager Company itu bisa memecahkan masalah investasinya. PV dikalikan dengan FVFN1. 50.000 itu apa sih? Nilai yang akan datang. Maaf. Nilai sekarangnya, present value-nya 50.000 US dollar. Di sini akan diinvestasikan selama 5 tahun. Berarti N-nya ini 5. Interest-nya yaitu 11. Nah, untuk menghitungnya di sini, Anda tidak usah lebih praktisnya, tidak 1 plus 0,1 pangkat 5. Tapi Anda bisa menggunakan tabel present value. Coba kita lihat tabel present value di sini. Sebentar saya cari dulu tabel present value. Nih. Tabel present value di sini bisa dilihat. Tadi kan masanya yaitu selama 5 tahun ya, 5 tahun dengan tingkat bunga 11%. Berarti tinggal di sini. Ini kan present value and future value table. Jadi di sini Anda kan menghitung berapa nilai masa yang akan datang dari uang 50.000 US dollar yang Anda investasikan tadi. Jika bunganya 11%, waktunya 5 tahun. Jadi di sini 11% 5 tahun. Nilai yang akan datangnya, future value-nya sebesar 1,6851. Nanti kita harus samakan untuk persepsi kita dari tabel ini. Anda gunakan tabelnya 4 digit di belakang koma ya, 4 digit di belakang koma. Jadi di sini 1,6851 itu 1, 2, 3, 4 digit yang akan kita gunakan biar nanti hasilnya sama. Jadi hasilnya di sini berapa? Kita kembali ke slide-nya tadi. Di sini nih. Ini jangan 68506. Ini 68551. Jadi biar sama 6851. Nilainya berapa? Coba kita kalikan dulu. Sebentar, kalkulator. 50.000 dikalikan dengan 1,6851. Langsung 84255. Jadi biar hasilnya sama, kita gunakan 4 digit di belakang koma. Ini seperti ini. Jadi untuk bisa menentukan nilai masa depan sebesar 1,6851 dengan rumus di atas, maka di sini Brager menggunakan kalkulator keuangan untuk bisa membaca tabel yang sesuai. Tapi kalau Anda bisa menggunakan tabelnya langsung, tabel dari present maupun future value. Jadi nilai masa yang akan datang. Jadi 50.000 itu untuk masa 5 tahun yang akan datang. Nilainya menjadi 84.255 dengan tingkat suku bunga sebesar 11%. Itu. Nih. Seperti ini. Ini untuk menghitung dari future value. Future value sama dengan PV dikalikan dengan future value faktornya. N kali
I. Gitu ya, mudah-mudahan Anda paham. Selanjutnya di sini untuk mencari nilai sekarang dari jumlah tunggal. Jadi merupakan jumlah yang dibutuhkan untuk diinvestasikan pada saat ini. Sehingga di sini bisa menghasilkan nilai masa yang akan datang yang diketahui. Jadi besarnya nilai sekarang itu selalu lebih kecil dari nilai masa yang akan datang. Rumusnya seperti ini. PV, present value factor, sama dengan 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Jadi, kalau nilai tunggal, ini jumlah tunggal, present value sama dengan future value dikalikan dengan present value factor. N, jangka waktunya, kali I, interest-nya. Jadi nilai sekarangnya berapa? Sama dengan nilai masa yang akan datang dikalikan dengan faktor nilai sekarangnya. Kita langsung aja ke rumus biar lebih gampang. Ini ya. Sebagai contoh, Desa Semanox menyimpan uang sebesar 47811 dengan bunga 10%. Maka agar bisa mengumpulkan uang sebesar 70.000, berapa tahun yang dibutuhkan sampai uang tersebut terakumulasi menjadi 70.000 US dollar? Berapa coba? Berarti rumusnya di sini kita masukkan FV-nya, future value, nilai yang akan datang berapa? Yang disimpan terakumulasi tahun yang dibutuhkan. Kita mencari berapa tahun yang dibutuhkan. Berarti di sini untuk nilai uang itu yang akan terakumulasi itu sebesar 70.000 future value-nya. Sama dengan nilai saat ininya berapa? 47811. Dikalikan dengan future value faktornya. N, 10% I-nya. Jadi di sini future value factor ini kan dipindah ke sini. Sama dengan 70.000 US dollar, ini kan dibagi dengan 47811. Maka kita bisa melihat dengan tingkat suku bunga 10% ini perlu waktu berapa lama agar uang senilai 47811 ini menjadi 70.000. Kita sudah bisa mengetahui di sini bunganya sebesar 1,464. Berapa tahun yang dibutuhkan? Berarti berapa nilai yang akan datangnya? Oke, kita cari dulu ya 1,46410. Kita cari di sini berapa waktunya yang dibutuhkan. 1,4610. Sebentar. Share value-nya. Berapa tadi bunganya? Maaf, bunganya yaitu sini ya, bunganya 10%. Dengan bunga 10%, 10%. Future value ya, maaf. 46410 kan? 1,46410. 4 tahun. Nih. Ini kan? Jadi nilai yang akan datangnya kita ketahui nih, 10% dengan jangka waktu periodenya 4 tahun. Berarti di sini nih 4 tahun. 1,4641. Untuk future value interest faktornya. 1,4641 ya. Maka waktu yang dibutuhkan adalah sebesar 4 tahun. Misalkan saya kasih contoh lagi. Saya kasih kuis yang kedua ya. Insert quiz. Kuis lagi di sini.
kuis yang kedua. Saya kasih contoh, saya kasih kuis yaitu berapa nilai sekarang dari tadi berapa nih tadi? 84. Mana tadi? Berapa nilai sekarang dari ini? Berapa nilai sekarang dari 84255 yang akan diterima atau dibayar dalam 5 tahun dengan tingkat bunga 11% secara majemuk setiap tahun. Oke, coba Anda hitung ini dengan rumus yang sama dengan yang tadi rumusnya. Berapa nilai sekarangnya? Oke, ini kuis yang kedua. Selanjutnya, untuk anuitas yang akan kita pelajari. Jadi, anuitas itu merupakan rangkaian dari proses untuk menerima ataupun membayar yang jumlahnya tetap dan juga dilakukan berkala dalam suatu jangka waktu yang ditentukan. Jadi dalam anuitas itu pembayaran atau penerimaannya berkala, misalkan sewa, tapi jumlahnya juga selalu sama. Untuk intervalnya itu juga dilakukan dengan tanggalnya itu sama setiap bulannya, maka dimajemukkan sekali setiap interval. Anuitas itu dibedakan menjadi dua, yaitu anuitas biasa, dikenal dengan ordinary annuity ya. Itu biasanya kan anuitas itu identik dengan sewa. Kalau yang biasa berarti pembayarannya setiap akhir periode. Kalau jatuh tempo itu disebut dengan annuity due, yaitu sewa tersebut terjadi di setiap awal periode. Kalau biasanya jatuh temponya di akhir periode. Kalau yang jatuh tempo itu biasanya terjadi apabila sewa itu terjadi di setiap awal periode. Kita masuk ke anuitas biasa. Jadi pendekatan yang dilakukan adalah dengan menghitung nilai di mana pembayaran dalam rangkaian itu akan terakumulasi, kemudian menjumlahkan masing-masing nilai masa yang akan datang. Future value faktornya dikurangi dengan OA, ini untuk anuitasnya ya, N, I, jangka waktu kali interestnya sama dengan 1 plus I, N min 1 bagi I. Nih penjelasannya di bawahnya. Langsung aja ke contoh. Di sini Anda berencana untuk mengumpulkan uang sebesar 14.000 US dollar untuk membayar uang muka apartemen. Jangka waktu 5 tahun. Jadi untuk 5 tahun yang akan datang, Anda itu mendapat imbalan hasil tahunan sebesar 8% yang dimajemukkan setiap semester. Jadi berapa banyak uang yang harus Anda depositokan di sini? Berapa banyaknya uang yang harus Anda depositokan? Coba. R, V, FVF, min OA, N,1. Jadi nilai masa yang akan datang dari anuitasnya tadi, future value-nya, ordinary annuitas, itu sebesar 14.000. Sama dengan R-nya. R-nya kan... Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke materi terkait dengan nilai sekarang dari anuitas biasa. Ini ya untuk slide 22 yang akan kita bahas untuk diskusikan di kali ini. Berapa nilai sekarang dari penerimaan sewa
masing-masing sebesar 6.000 US dollar yang akan diterima pada akhir setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Jadi untuk nilai sekarang dari anuitas biasanya di sini berapa? Oke, ini rumusnya yaitu R dikali present value faktornya dikurangi untuk ordinary annuity-nya. Jadi R-nya tadi apa sih? Oh, penerimaannya pada masa sekarang. Penerimaannya itu berapa? 6.000. Present value-nya kita lihat di tabel present value untuk anuitas biasanya di sini. Berapa? Oke, kita lihat dulu untuk present value-nya. Di sini present value untuk anuitas biasa dengan jangka waktu 5 tahun bunganya 12%. Anuitas biasa 12%, ini present value factor bukan discounted anuitasnya. Nih 12% nih kan, dengan jangka waktu 5 tahun sama dengan 3,6048. Oke ya. Jadi kita pindah di sini 3,6048 dikali 6.000 sama dengan 21,628,8. Jadi untuk nilai sekarang dari penerimaan sewanya itu sebesar 21.628,8 US dollar. Oke, selanjutnya terkait dengan nilai sekarang dari anuitas biasa. Di sini ada soal yaitu ini untuk anuitas jatuh tempo dengan puisi 4 ya. Asumsikan bahwa Anda Anda berencana untuk mengumpulkan 14 US dollar untuk uang muka apartemen jangka waktu 5 tahun dari sekarang. Ini Anda diminta untuk berapa banyak yang harus Anda depositokan pada setiap periode 6 bulan. Coba ini Anda hitung ya, nanti ini kuis yang keempat. Selanjutnya, untuk nilai sekarang dari anuitas biasa. Nilai sekarang dari anuitas biasa. Oke, ini tadi udah. Ini nilai sekarang dari anuitas biasa. Ini tadi udah. Yang saya kasih contoh tadi. Nih. Ini nilai sekarang dari uang sejumlah 84.253 akan diterima dalam tahun ke depan dengan diskonto 11%. Ditemukan setiap tahun. Berapa nilai sekarangnya? Nilai sekarang present value-nya rumusnya sama dengan future value dikali dengan present value faktornya. Nilai sekarangnya berapa? 84,253. Present value-nya kita lihat di sini. Untuk jangka waktunya selama 5 tahun. Diskontonya berapa? 11%. Jadi kita lihat di sini 11% dengan jangka waktu 5 tahun. Untuk nilai sekarangnya ya. 0,5935 nih 11%, jangka waktu 5 tahun 0,5935. Jadi nilainya nilai sekarang dari jumlah uang tersebut yaitu sebesar 50.004 rupiah, 15 dolar. Selanjutnya di sini untuk perhitungan suku bunga. Asumsikan Anda menerima tagihan dari Mastercard. Ini untuk nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo ya. Nilai sekarang untuk anuitas jatuh temponya. Anda diminta untuk menghitung berapa nilai sekarang dari anuitas biasa untuk atas dari tagihan dari Mastercard tadi. Jadi R-nya ini 50 US dollar. Ini kan cicilannya dikalikan dengan present value faktornya dengan 12 kali cicilan. 12 kali cicilan. Jadi di sini untuk present value-nya Anda bisa lihat di sini. Untuk 50 ini kan dibawa ke depan kan. Jadi nilai sekarangnya sama dengan 528,77 ini dibagi dengan 50.
Jadi sama dengan 1,5754. Jadi I-nya sama dengan 2%. Dari mana nilai 2%-nya? Ini kan Anda mencari nilai sekarang dari anuitas biasa. Coba 2% dari anuitas biasa itu berapa? 2%-nya ya. Maaf, 1,574 pada tahun ke-12. Coba kita lihat. 1,574 pada anuitas biasa ya. Ini bukan. Anuitas. Ini apa? Future value 2%-nya 1, berapa tadi? 1,5754 12%. 12 kali cicilan. Dua belas berarti ya. Jadi untuk perhitungan selanjutnya kita menghitung untuk nilai sekarang dari anuitas biasa. Dan diminta menghitung berapa nilai sekarang dari penerimaan sewanya yang dibayarnya masing-masing sebesar 6.000. Jadi R-nya 6.000. Untuk present value-nya 5 tahun dengan tingkat suku bunga 12%. Kita lihat untuk tabel present value-nya ya di sini ya. Tabel present value-nya di sini kita lihat 12% jangka waktu 5 tahun nih. 3,6048 ya. Kita pindah di sini hasilnya 3,6048. Jadi hasilnya untuk nilai sekarang anuitas biasanya sebesar 21.628 US dollar. Jadi di sini untuk tabel present value-nya kan di sini misalkan ya garis present value untuk ordinary annuity. Di sini R-nya itu 6.000 sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. I-nya 12%. Jadi N-nya sama dengan 5. Itu untuk menggambarkan. Untuk selanjutnya yaitu menghitung nilai sekarang dari anuitas yang jatuh tempo. Untuk di sini Anda untuk mengasumsikan Anda menerima tagihan dari Mastercard dengan saldo jatuh tempo sebesar 528,77. Jadi nilai sekarang present value-nya dari anuitas tersebut sebesar ini 528,77. Untuk R-nya itu cicilan yang diterimanya itu masing-masing 50 US dollar. Dikali dengan present value-nya dari ordinary annuity-nya sebesar 12 kali cicilan. I-nya berapa? Interest faktornya. Maka Anda menghitung di sini sama dengan 528,77 dibagi dengan 50 di sini. Ini harusnya 50-nya udah enggak ya, karena udah pindah di sini. Sama dengan 10,5754. Kita cari untuk di tabel anuitas 10,5754 itu berapa persen anuitas? Ini kan jangka waktu 12 kali cicilan. Nih, 10,574, 575 ini 2% ya. Jadi di sini hasilnya yaitu sebesar 2%. Anda lihatnya ini tadi jangan salah di tabel present value interest factor dari annuity-nya. Oke, ini untuk menghitung suku bunga dengan nilai sekarang dari anuitas yang sudah jatuh tempo. Oke, untuk nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo tadi memberikan asumsi bahwa pembayaran terjadi pada awal setiap periode. Jadi untuk anuitas jatuh tempo itu akan mengakumulasi dari bunga selama periode pertama. Untuk faktor nilai pada masa yang akan datang dari anuitas ini bisa dihitung dengan caranya bagaimana? Dengan mengalihkan dari faktor nilai masa yang akan datang dari anuitas tadi ditambah dengan besarnya tingkat suku bunga. Jadi untuk materi kita terkait dengan anuitas sudah cukup. Intinya untuk di mata kuliah untuk
anuitas ini ataupun bentuk nilai mata uang di sini, untuk pengukuran nilai sekarang dari berdasarkan konsep statement nomor 7 itu memperkenalkan dari pendekatan arus kas yang diharapkan untuk bisa menggunakan berbagai arus kas dan juga menggabungkan dari probabilitas dari arus kas. Jika suatu entitas itu sudah menentukan berapa ekspektasi dari arus kas masih akan datang, maka untuk langkah selanjutnya apa? Itu memilih dari tingkat bunga yang tepat. Ada alternatif juga di tingkat suku bunga, yaitu ada suku bunga murni, ada suku bunga yang diharapkan, ada juga suku bunga resiko kredit. Kalau yang murni itu rentang waktunya 2-4%, persentasenya ya. Untuk yang diharapkan 0%. Tapi apakah mungkin itu? Nah, terus suku bunga resiko kredit itu untuk tingkat suku bunganya yaitu 0-5%. Oke, jadi yang disebut dengan time value for money untuk mata kuliah kali ini yaitu nilai waktu dari uang atau biasa disebut dengan time value of money. Di sini untuk menunjukkan hubungan keterkaitan antara masa atau waktu dengan uang. Gitu ya pembahasan kita. Jadi variabel yang terlibat dari perhitungan bunga ini ada pokok utang, ada suku bunga, dan juga ada waktu atau time-nya. Oke, untuk hari ini saya akhiri untuk materi ini. Banyak saya minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.